Terus sampai di mana kemarin? Kemarin ada pembahasan catatan dalil. Suci dari najis pada pakaian, badan dan tempat. Itu sudah? Keempat sudah? Nah, belum dijelaskan. Kemarin kita sudah bahas syarat wajib sholat. Terus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga catatan tentang sholat dalam keadaan berhadas. Nah sekarang keempat, suci dari najis pada pakaian, badan dan tempat. Suci dari najis pada badan, pakaian dan tempat sholat adalah syarat sahnya sholat. Hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama, termasuk dalamnya ulama Syafi'iyah. Lihat, pada apa saya tadi? Badannya ya, suci. Termasuk ibu berarti harus bersih dari najis, misalnya haid, baru boleh sholat gitu. Terus yang kedua pakaian. Ini pakaian ini nggak boleh ada najis. Ya, pakaiannya tidak boleh ada najis. Kemarin sudah kita sebutkan beberapa, misalnya muntah gitu, darah ya. Terus dan tempat sholatnya, berarti saya gunakan untuk sholat. Nah ini tempat sholat saya nih, area ini saja. Berarti kalau ini ibu pasang sajadah, berarti sajadahnya saja. Sekeliling ini enggak, sekeliling ini tidak, cuma yang ibu pakai untuk sholat saja. Area ibu sholat aja. Berarti kalau ibu pakai sajadah, berarti cuma area sajadahnya saja. Sajadahnya diperiksa, ada najis enggak? Kalau kanan kiri ada sesuatu yang najis, nah di sini enggak termasuk dalam bahasan kita, karena sudah di luar dari tempat sholat. Terus dalil yang menunjukkan perintah harus bersih dari najis adalah 4 dalil berikut. Pertama, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Terus kedua, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati salah satu sudut kota Madinah atau Mekah. Lalu beliau mendengar suara 2 orang yang sedang diazab di kubur. Diazab berarti disiksa di kubur. Beliau pun bersabda, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Mereka berdua disiksa. Berarti ada 2 orang situ ya, ada 2 kubur. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar, namun sesungguhnya itu perkara besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing. Ini bapak-bapak ini biasanya, supir. Ini kalau supir-supir itu kurang di sini memang. Kalau supir-supir bis, supir besar, supir bis, truk, macam-macam itu pokoknya. Saya itu pernah ceramain mereka, terus saya ngomong ke satu supir, kamu tuh supir-supir dosamu banyak sekali itu, saya bilang. Saya mau rinci sekarang ini juga bisa gitu. Udah langsung kaget itu. Apa Ustaz? 1, pipis tadi. 2, biasanya itu kalau itu bis besar, cewek cantik itu dia milih taruh di depan dekat dia gitu. Nah, dia selalu kernetnya. Yang jelek, yang sepuh-sepuh taruh belakang. Dia jawab sendiri, Ustaz kayak gini-gini. Kok kamu yang jawab duluan? Oh iya memang betul Ustaz kayak gitu. Wah, dia bilang nakal sekali kayak gini. Iya makanya di antara mereka itu sering itu selingkuh itu sering. Nah, itu kasus-kasusnya itu. Dan rata-rata itu punya masalah hidup itu. Masalah hidup itu pokoknya ada saja. Yang sugih kaya itu jarang. 1, 2 itu. Apalagi kalau bawa nggak pernah sholat, nggak pernah itu perhatikan mau berhenti pas jamin sholatnya nggak pernah. Paling kalau penumpangnya turun untuk sarapan atau makan siang ya dia ya istirahat, bukan sholat. Nah, salah satu dosanya itu. Saya tuh rencana mau masuki supir-supir nanti itu, ingin kajian dengan mereka sendiri itu. Karena kebetulan supir-supir itu biasa bawa penumpang yang datang ke Darussolihin. Mereka datang cuma nongkrong saja. Nah, kadang itu saya mau narik itu semuanya itu. Kayaknya harus kajian dengan mereka ini ya. Namun harus ada sogoan ini kayaknya, harus ada koko gitu dulu. Gitu. Biar datang ngaji gitu. Nah, terus nanti mereka nanya bebas gitu.
Nanti mudah-mudahan itu ada itu, khusus supir-supir aja. Terus yang kedua, adapun orang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba. Istilahnya itu namimah. Pernah saya jelaskan kan Bu, namimah? Mulut apa itu Bu? Ember. Nah, sudah hafal berarti. Dia itu ngomong sini ini yang gara-gara omongan dia itu yang ini itu bertengkar tuh dengan yang lain tuh. Adu domba. Nah, dua ini berarti menunjukkan ada siksa kubur. Lalu di sini juga menunjukkan kalau ada orang yang bisa dipastikan gini namun berdasarkan wahyu. Nabi SAW ketika lewati ini Bu, beliau ambil pelepah kurma yang masih basah, taruh di kubur ini. Beliau tancapkan di kubur. Beliau katakan, mereka tidak akan disisa sampai pelepah ini kering. Ini kata para ulama, ini bukan jadi dalil untuk nebar bunga Bu, bukan. Nebar bunga bukan jadi dalil untuk meringankan siksa kubur, bukan Bu. Ini karena Nabi SAW dapat wahyu, tahu dua orang ini dapat siksa, yang lainnya nggak tahu. Yang lainnya kan nggak tahu kalau yang orang dikubur tadi dapat siksa. Justru kalau kita praktekkan sama dengan Nabi, kita seuzon padanya. Memang dia itu lagi disiksa dalam kubur nih, seuzon nanti. Maka tidak perlu seperti itu. Nah terus dalil ketiga. Kalau tadi dalil kedua berarti kaitannya dengan orang yang kencing ya. Kencingnya tidak menutupi diri. Dalam riwayat yang lainnya kencingnya tidak beres, tidak bersih. Terus dalil ketiga. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Iza akbalatil haidatu fada'i salata wa iza adbarat faksili angkit dama wa sholli." Jika datang haid maka tinggalkanlah salat, namun jika sudah selesai mandilah dengan membersihkan bekas darah lalu sholat. Nah, dalil yang menunjukkan harus membersihkan tempat sholat dari najis adalah hadis Arab Badui. Kalau tadi itu pakaian berarti wanita kalau ada darah haid maupun istihadah maupun nifas, semua darahnya najis sehingga harus ketika mau sholat tidak ada darah ini, kecuali yang istihadah. Darahnya ada, dia mungkin pakai pembalut, namun ketika ada sholat dia tetap sholat. Istihadah ya, pernah saya jelaskan ya. Istihadah tetap sholat. Beda kalau darahnya itu darah haid atau darah nifas. Terus, sekarang dalil tempat yang menunjukkan tempat sholat harus bersih dari najis. Hadis Arab Badui. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh menyiram air pada bekas kencingnya di masjid. Jadi ada Arab Badui datang, langsung datangi masjid, kencing di situ Bu. Langsung setelah kencing Rasulullah SAW katakan, "Sabbu alaihi danuban min ma." Siramkanlah sewadah air pada bekas kencingnya. As-Sayyid Ahmad bin Umar menjelaskan, bersuci dari najis maksudnya adalah membersihkan najis yang tidak dimaafkan yang ada pada pakaian orang yang sholat dan semacamnya, termasuk juga yang dibawa atau menempel dengan sesuatu yang dibawa. Karena ini nempel langsung. Begitu pula yang dimaksud adalah bersuci dari najis yang ada pada badan, termasuk yang ada dalam bagian dalam mata, mulut atau hidung. Kalau ada yang najis di situ ya. Nah, begitu pula tempat yang digunakan untuk sholat harus suci karena bertemu langsung dengan badan dan sesuatu yang dibawa. Berarti kesimpulannya dari perkataan ini, pakaian harus bersih dari najis, badan harus bersih dari najis, tempat sholat juga harus bersih dari najis. Kelima, catatan tentang bersuci dari najis untuk sholat. 1. Jika tidak mampu atau ada bahaya sehingga tidak bisa menghilangkan najis, maka sholat dalam keadaan seperti itu dan sholatnya tidak perlu diulangi. Inilah pendapat ulama Hanafiyah atau salah satu pendapat Hambali, pendapat Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Jadi gini, jika najis sudah bisa dihilangkan, maka sholat dalam keadaan seperti itu juga. Bu, ibu di rumah sakit. Sakit ini Bu. Pakaian gak bisa diganti. Gak ada yang bisa ganti atau pakaian gak ada. Masuk waktu sholat subuh. Maka ibu tetap kerjakan sholat pada waktunya. Yaitu pada waktu subuh. Najisnya gimana Ustadz? Najisnya tetap dibiarkan kalau tidak bisa diganti.
Kalau gitu sholatnya saya sudah lakukan kayak gini, sholatnya perlu saya ulang nggak kalau saya sudah dapat pakaian suci? Tidak perlu sholatnya diulang. Jadi keadaannya seperti itu dipakai untuk sholat. Catatan kedua, jika mendapati najis pada badan atau pakaian ketika sholat, maka hendaklah najis tersebut dihilangkan tanpa tersisa. Maka sholatnya tetap sah. Seperti ini adalah ijma, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Jadi jika mendapati najis pada badan atau pakaian, hendaklah najis tersebut dihilangkan tanpa tersisa, maka sholatnya tetap sah. Ini ingat ya, ini ditemukan ketika sholat. Maka ibu temukan misalnya ada sesuatu di sini najis, masih bisa ibu hilangkan seketika itu juga. Setelah itu sholatnya lanjut. Sholatnya tetap sah. Lalu yang ketiga, jika seorang sholat terkena najis dalam keadaan lupa, tidak tahu, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Inilah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat pendapat Imam Syafi'i yang qadim, dinukil oleh Ibnu Munzir, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Bas dan Ibnu Utsaimin. Contoh, bu, habis sholat, ibu sudah sholat nih, sholatnya sudah rampung, awal sholat sudah tahu semuanya bersih, namun ternyata sudah rampung sholat, ibu temukan di bagian mungkena rukuh bagian belakang itu ada kencing bayi ibu. Nggak tahu, lupa. Namun sholatnya sudah selesai, sholatnya tetap sah. Najisnya tadi dianggap seperti tidak ada, karena baru tahu habis sholat. Namun kalau tahu sudah tahu sebelum sholat, wajib dihilangkan. Sholatnya diulang nggak? Tidak. Yang ini tidak diulang. Jadi sholatnya tetap dianggap sah. Itu kalau dapati najis. Karena Rasulullah SAW pernah sholat, bu. Beliau sholat ketika itu pakai sendal. Nabi SAW diberitahu sama Jibril, di bawah terompahmu itu ada najis. Maka seketika itu juga dalam sholat nih, langsung dicopot ini sendalnya. Bagian belakang jamaah ikut-ikutan lagi semuanya, copot lagi. Itu nggak tanya Rasul itu, karena dalam sholat ya. Maka habis sambung sholat Rasulullah SAW tahu ini sahabat ini kok ikut-ikut saya ini. Nanya sama ini sahabat, ngapain kalian ikut-ikutan? Wah Rasulullah, tadi kami cuma tahu aja engkau lepas sendal, kami juga ikut lepas sendal juga. Kami cuma manut aja. Rasul beritahu, tadi Jibril bisik ke saya kalau di bawah terompah saya itu ada najis, saya lepas. Itu saking manutnya sahabat dulu. Itu nggak nanya-nanya. Kalau kita masih nanya-nanya dulu, ini Rasul yang kurang kerjaan, ini lo copot-copot sendal. Ya, sahabat tuh nggak main nanya kayak gini, bu. Copot seketika itu juga, lepas seketika itu juga. Pelajarannya apa? Najis kan ditemukan tadi tengah sholat kan, bu. Sejak awal nggak tahu. Namun dilepas, dihilangkan ketika sholat. Sholatnya dilanjutkan. Kan tadi sebelumnya dalam keadaan lupa berarti ada najis. Maka yang tadi dalam keadaan lupa dimaafkan, dianggap seperti tidak ada. Maka sholatnya tetap sah. Lalu terakhir, umur anak diajak sholat. Dalam Mulaqas Fiqh al-Ibadat dijelaskan bahwa sepakat ulama mazhab jika anak telah mencapai 7 tahun sudah dilatih untuk sholat. Ingat, sudah dilatih untuk sholat. Umur berapa? 7 tahun. Kelas berapa SD itu, bu? Nah, 1 itu berarti sudah diajak untuk sholat. Diajarkan, dilatih untuk sholat. Dan jika sudah menginjak 10 tahun boleh dikerasi, yaitu boleh ketika itu orang tua lebih keras lagi daripada sebelumnya. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alayha wa hum abna' 10 sinin, wa farriqu bainahum fil madaji." Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Wallahu a'lam bishawab. Yang belum kita bahas ini tentang menutup aurat belum, menghadap kiblat, masuk waktu sholat juga belum. Nanti di kesempatan berikutnya insyaallah. Baik, jika ada pertanyaan lewat kertas silahkan.
Pekan depan tetap ada ya Bu ya? Ya, pekan depan tetap ada Bu. Pelajarannya seperti ini. Nanti yang tanggal 18 baru kajian akbar dengan bapak-bapak. Kotak pertanyaannya ada di mana Bu? Oh, numpuk. Kotak pertanyaan semuanya nih. Yang sudah itu aja. Numpuk ya. Ibu-ibu itu masalah hidupnya tuh banyak sekali kayaknya ini. Bolehkah baca zikir pagi dalam keadaan junub? Bok segera mandi gitu loh. Junub ini. Ada aturan Bu. Junub tidak boleh baca Quran. Ya, junub sepakat ulama mazhab tidak boleh baca Quran. Namun ini masalahnya zikir yang ibu baca. Kalau zikir ini tidak termasuk baca Quran. Namun baiknya segera mandi. Beda dengan haid ya ini Bu ya. Ini dalam keadaan apa? Junub. Kalau haid beda, haid bebas gitu. Kalau junub suruh mandi. Ustadz, apakah boleh kita membantu saudara, keluarga dekat, bude, memasak untuk acara yang tidak ada tuntunan? Bagaimana solusinya? Wah, ini tergantung tiap orang Bu. Kadang kalau ibu tidak bantu nanti kena marah atau hubungan jadi retak atau nanti keluarga nggak mau nanti bantu-bantu urusan kita juga. Kalau keadaan seperti ini datang saja namun tidak bantu dalam acara inti untuk kurangi mudarat. Namun kalau bisa tinggalkan total dan tidak ada masalah silahkan, itu lebih bagus. Seandainya sudah kita ingatkan tentang pembagian waris, namun keluarga tetap menggunakan pembagian sama untuk laki-laki dan perempuan, bagaimana hukumnya? Apa yang harus kita lakukan? Kalau yang kita lakukan adalah mengalah. Namun kalau untuk nuntut lagi, ini katanya bagaimana hukumnya? Hukumnya ya salah di sini nanti. Ada yang tidak tepat, ada yang tidak adil. Ada yang merasa dizolimi nanti, ada yang merasa kurang nanti di sini. Maka tetap menggunakan hukum syariat lebih bagus. Bagaimana cara mengingkari peraturan-peraturan yang dibuat manusia yang bertentangan dengan hukum Allah? Contoh, hukum mencuri, membunuh dan lain-lain. Cara mengingkari 3 macam Bu. Mengingkari dalam hati, mengingkari dengan lisan, mengingkari dengan anggota badan. Mengingkari dalam hati, lisan, anggota badan. 3 ini ibu jalani nih ketika mau mengingkari sesuatu. Kalau bisa dengan hati dulu, mampu lagi lisan nanti ngomong, mampu lagi berarti anggota badan gerak, berarti bisa ingatkan langsung. Kalau punya kuasa dengan tangan di situ. Wallahu a'lam. Bagaimana safar dengan kakak kandung dan ipar beserta anak-anak sementara anak saya belum balik, apakah diperbolehkan? Nih ibu berarti toh? Dengan kakak kandung mahram nggak kakak kandungnya? Mahram, boleh berarti. Kakak kandung dan ipar, berarti ipar ibu kan? Boleh. Kakak kandungnya perempuan. Yang safar sini? Kandung. Wah, nggak boleh nih ya. Ini perempuan. Saya kira kakak kandungnya laki-laki. Berarti ini perempuan. Ini dengan perempuan lagi, iparnya laki-laki. Ya, cari yang masih mahram. Kalau dengan ipar bukan mahram untuk perjalanan gitu. Cari yang lain, yang mahramnya. Jika kita sudah tahu hukum terhadap suatu perkara tapi tidak men-share di sosial media, seperti tidak dibuat story atau postingan karena merasa diri belum mampu melaksanakannya, apakah berdosa karena tidak memposting faedah ilmu tersebut kepada orang lain? Mungkin harusnya jadi motivasi gini, saya memposting atau taruh di status saya biar saya juga bisa mengamalkan. Biasanya orang termotivasi kayak gitu, ini saya posting aja lah, saya nanti mau berubah lagi gara-gara status ini, mudah-mudahan saya pasang nanti jadi baik juga untuk saya gitu. Jadi niatnya diubah Bu.
tetangga saya masih merayakan. Tetangga saya masih merayakan ulang tahun anaknya. Apa hukumnya jika saya memberi hadiah? Kalau tidak boleh, bagaimana solusinya ya Ustadz? Karena tetangga yang lain memberi hadiah. Aduh. Gak dikasih terus gak ucapkan selamat juga, Be. Jadi omongan. Nanti kapan-kapan baru dikasih, gak pas dengan momennya. Oh begitu. Nanti sebulan lagi kasih sesuatu aja, namun bukan niatannya untuk ulang tahun. Menggabungkan beberapa madhab berarti boleh Ustadz? Boleh saja, karena masalah ikuti dalil. Tadi kita milih pendapat A, pilih pendapat B, pilih pendapat C, kita bandingkan nih ya. Walaupun mungkin saya belajar fikih Syafi'i, namun ada pendapat yang lebih kuat di fikih yang lain, maka kita ambil pendapat yang lain. Contoh, saya pernah bahas kepada ibu-ibu kotoran hewan. Jadi kotoran apa? Hewan. Kotoran hewan najis atau tidak? Nah, ini ada beda pendapat, Bu. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang notabene ada di tanah air kita, itu menyatakan najis. Itu menyatakan apa? Najis. Namun pendapat yang lebih kuat, ini pendapat Hambali dan yang lainnya, menyatakan tidak najis karena Nabi SAW masih membolehkan sholat di kandang kambing. Kambing itu halal dimakan. Kalau dia buang kotoran, kotorannya tidak masalah karena Nabi suruh sholat di situ, masih dibolehkan. Dan ada alasan-alasan lainnya. Maka kotoran dari hewan yang halal dimakan suci. Namun kotoran dari hewan yang haram dimakan najis. Kok Ustaz pilih pendapat mazhab yang lain? Ya iya, karena tidak saklek, nggak fanatik pada satu mazhab. Namun kalau kita mau belajar, misalnya tadi kita kan pelajari Safinatun Najah ya, kita ikuti itu aja dulu. Nanti kalau ada yang kurang tepat baru kita bandingkan dengan yang lainnya. Kalau selama tidak ada masalah, ikuti aja dulu, nggak masalah itu. Orang boleh belajar seperti itu. Jika mendengar kajian via streaming, apa juga harus menjawab salam? Dengar langsung nggak? Dengar kan? Ya, itu kan seperti datang langsung, dengar langsung, maka dijawab salamnya. Hukumnya fardu kifayah jawab salam tersebut. Bagaimana dengan zikir pagi petang yang urutan bacaan beda dengan yang buku yang Ustadz tulis tapi bacaannya sama? Apa Bu? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, hanya bacaannya sama, hanya urutannya beda. Nggak apa-apa. Jika kita suci haid waktunya jam 14.30, sudah masuk azan asar. 14.30 sudah asar sekarang Bu? 14.30? Belum. Apakah kita wajib mengqadha sholat zuhur? Masih waktu zuhur lah. Maka dia kerjakan sholat zuhur. Nanti datang asar, kerjakan sholat asar. Kalau nggak sempat berarti qadha tadi sholat, kerjakan di waktu asar tadi sholat zuhurnya. Jika saat habis sholat isya, terus ketiduran, baru bangun jam 1 atau 2 malam, apakah kita boleh langsung sholat isya dan tahajud? Lain kali tidurnya setelah sholat isya. Jadi nggak nanya kayak gini lagi. Kemarin sudah saya jelaskan batasan sholat isya sampai jam berapa Bu? 11. Itu paling kuat itu Bu. Jangan lagi berpendapat nanti sholat isya sampai subuh. Akhirnya isya sekalian tahajud, witir, subuh. Isyraq lagi, isyraq coba. Duha sekalian. Jangan. Ada yang pendapat lebih kuat dalam masalah ini Bu. Sampai pertengahan malam. Nah kalau ibu tanya, saya ketiduran Ustadz, habis sholat maghrib saya ketiduran, ternyata bangun jam 1, ya sudah berarti ketiduran. Dia kerjakan sholat isya nanti jam 1 atau jam 2. Sekalian tahajud nggak? Tahajud. Nah itu sekalian. Subuh sekalian nggak Ustadz? Oh iya subuh aja sekalian. Nanti masuk jam 4 nanti subuh. Nanggung ya kan? Mengapa mengusap muka setelah berdoa, apakah termasuk ada tuntunan mengusap muka setelah berdoa?
Jadi sudah terus gitu. Hadis ini para ulama beda pendapat. Yang tepat hadisnya lemah. Sehingga setelah berdoa ibu cukup turunkan tangan saja tanpa perlu mengusap muka. Itu pendapat yang lebih kuat. Untuk wanita auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Waktu sholat apakah telapak tangan harus kelihatan? Telapak tangan boleh terlihat. Ini ya. Bagian pergelangan ini sampai sini boleh terlihat. Punggung maupun bagian dalam untuk ibu-ibu boleh terlihat. Di luar tema, bisnis kami supplier sembako ke sekolah dan resto. Di deal kami dengan supplier, barang sudah kami pilih, dikirim jika ada orderan. Barang langsung dikirim ke sekolah. Bagaimana hukumnya Ustadz? Solusinya Ustadz? Ada kerjasama nggak dengan yang punya barang tadi? Kalau ada kerjasama, ibu berarti sebagai calo, maka tidak ada masalah di situ. Wallahu a'lam. Apa hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim? No. Ya, gitu aja. Lakum dinukum waliyadin. Alasannya sudah ini. Saya sebenarnya di bulan Desember tuh terbitkan buku itu, buku tentang Natal itu. Namun saya takut kena masalah aja kalau zaman ini gitu. Saya takut kena masalah, jadi saya nggak mau terbitin. Diam-diam aja saja. Tiap Desember tuh biasanya terbitin buku itu lagi. Bahkan dibagi-bagi gratis gitu. Namun saya nggak berani kalau zaman ini. Takut kena masalah. Ustadz, untuk berzikir dengan jari tangan ya. Apakah cuma jari kanan atau pakai jari tangan kiri juga? Pakai yang bersih. Yang bersih tangan mana? Kanan. Ustadz, kalau kita tetap tidak mau bayar pajak, apa termasuk utang yang ditagih di akhirat? Wah, itu dikejar-kejar bu, itu bu. Saya sarankan tetap bayar, ya, biar nggak jadi masalah bu. Bagaimana sholatnya wanita di rumah dalam melakukan sholat sunnah 12 rakaat sehari agar mendapatkan pahala dibangunkan rumah di surga? Nah, qobliyah subuh. Sebelum ibu sholat subuh, qobliyah subuh dulu. Terus nanti zuhur, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Terus asar enggak misalnya ya. Ibu enggak pilih rawatibnya. Terus maghrib nanti ba'diyah maghrib 2 rakaat. Terus isya ba'diyah isya 2 rakaat. Jika saya menolak teman saya yang minta pertolongan pada saya karena saya khawatir iman saya turun, karena selama dekat berteman dengannya saya merasa iman saya turun banget, sering merasa jengkel dan sudah berlalu banyak dikecewakan. Saya takut jika saya menolongnya saya semakin terjebak dengan keadaan ini. Bisa saja menolak ya demi terjaganya iman, tidak masalah. Ustadz minta didoakan untuk kesembuhan Ananda Aditya Ahmad yang baru sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya yang tanpa meninggalkan bekas. Allahumma inni. Kalau untuk jamak diganti dengan apa? Allahumma inna. Contoh. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ibu ganti kalau untuk banyak orang. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini diganti inna, as'aluka diganti nas'aluka. Bagaimana mengatasi ketika iman sedang down? Paksakan diri untuk hadiri majelis ilmu, kumpul dengan orang-orang yang baik, dan harus hadir seperti ini, dipaksa bu. Kalau enggak, iman akan sulit bangkit lagi. Kalau saya mau konsultasi dengan Ustadz di mana atau ada nomor yang bisa saya hubungi, waduh nggak saya jawab-jawab. Bu, tanya aja di sini bu. Saya tuh kalau tanya langsung aduh numpuk sekali. Ibu-ibu sering marahi saya gara-gara WA nggak dibaca-baca gitu. Ya. Karena ada numpuk-numpuk pesan bu. Kalau ini langsung ketemu aja, tanya apa gitu tanya aja bu. Saya biasanya lah ya nih kalau tanya langsung. Kalau di WA itu aduh WA saya jarang baca itu WA. Ustadz, membuat SIM masal termasuk nyogok apa enggak? Itu sesuai prosedur enggak? SIM masal sesuai prosedur enggak? Sesuai kan? Kalau sesuai enggak masalah. Ya masalah kalau sogok. Biaya buat SIM itu murah bu. Ibu enggak lulus, ulang tes lagi bu, uang dikembalikan. Ya, tes lagi ulang.
nggak lulus lagi, dikembalikan lagi sampai berulang kali gitu. Ya. Jadi tidak ada masalah. Kalau yang masalah biasanya kalau sogok akhirnya biayanya tambah besar gitu. 500 bisa. Bagaimana hukumnya bila seorang suami tidak ridho ketika istrinya melaksanakan ajaran Islam yang benar? Contoh, suami membolehkan istri berjilbab tapi tidak ridho bila istri memakai gamis dan jilbab syar'i. Bu, suaminya disogok sekali-kali gitu, dikasih apa gitu bu, koko, kasih ada hadiah-hadiah spesial untuk dia gitu, biar senang-senang dulu ya. Nanti kalau sudah senang, alhamdulillah istri saya jadi berubah kayak gini gitu. Ustaz, hukum pengajian 4 bulanan atau 7 bulanan dianjurkan boleh atau bagaimana? Ini pas kapan ini? Hamil? Hamil bu? Nggak perlu. Saya 2 bersaudara, punya adik laki-laki, sudah menikah, orang tua sudah meninggal. Pembagian waris menurut Islam seharusnya lebih banyak laki-laki, tapi almarhum bapak ibu memberi amanah supaya dibagi rata. Kalau mau amanat ini tidak dituruti dan kakak adik ini sudah setuju sama-sama, laki-laki dapat 2 bagian dibandingkan perempuan gitu. Apakah mendirikan khilafah itu fardu ain? Tidak. Bangun dakwah itu dari akar rumput dulu, bawah dulu bu, bukan mikir atap dulu. Rumah itu dibangun dari pondasi dulu, bawah. Pondasi kuat, bangunan didirikan, nah dihiasi, nah baru nanti itu atap ini ada ini. Maka khilafah itu ada ketika itu buah dari orang jalankan syariat dengan benar. Bukan sekarang kejar-kejar itu bu. Bukan sekarang nanti wah saya harus didirikan khilafah Islamiyah, bukan. Ya. Ini kalau di Indonesia ya jelas ada masalah nanti sendiri ini. Ini namanya menyaingi negara nantinya di sini. Dan pemerintah kan larang kayak begini-begini nih, gara-gara orang ngotot untuk khilafah berdiri gitu. Ya. Masalah lain lagi nanti tentang pemerintah lagi gitu. Saya sarankan tidak ikut-ikut seperti itu bu, dan tidak ikut pengajian seperti itu juga. Ibu saya suka kencing di daerah terbuka dekat sumur. Rumah tembok tertutup. Suruh ibu untuk di kamar mandi. Bagaimana cara membagi harta warisan jika secara adil sesuai hukum agama ya? Jika bentuk hartanya masih berupa rumah dan tanah yang berbeda nilainya. Untuk anak laki-laki 3 orang dan perempuan 1 orang. Berarti 3 orang laki-laki 6, perempuan 1. 6 plus 1 jadi 7. Laki-laki 2/7, perempuan 1/7. Berarti nanti ini punya aset rumah dan tanah ya. Kalau mau ya rumah dan tanah dijual gitu dalam bentuk uang, kemudian bagi dalam bentuk uang. Namun kalau ini berat, bisa nanti dia wujudkan nilainya berapa, dibagi sesuai nilai. Ya, dibagi sesuai nilai nanti. Yang ini dapat nilai sekian, dapat nilai sekian, dapat nilai sekian. Nanti masalah rumah nanti saya mau beli, nanti dia bayar sesuai dengan jatahnya gitu. Kurangnya nanti dia tambah. Misalnya, apakah boleh jika orang tua yang masih hidup ingin membagikan warisan secara lisan sebelum dirinya meninggal? Hukumnya tetap ikut aturan waris. Ya, biasanya sebagian orang itu sudah wasiatkan ke anaknya untuk bagi sekian itu. Namun ini menjelang mau meninggal dunia, maka hukumnya sama dengan hukum waris. Maka tetap ikut hukum pembagian waris. Apa hukum menabur bunga di makam? Baiknya tidak dilakukan. Kalau seorang wanita mendapat tugas keluar kota dalam hal pekerjaan tugas kantor tanpa didampingi suami, apa hukumnya? No comment. Sudah dijelaskan bu. Aduh saya berat kalau jawab kayak gitu bu. Apakah benar jika haid tetap boleh berzikir tahajud tetapi tidak sholat? Berarti malam hari dia berzikir ya. Dia berdoa juga boleh, namun tidak sholat boleh. Zikir masih boleh untuk wanita haid walaupun itu di waktu tahajud. Untuk orang yang istihadah tidak ada jarak antara wudhu dan sholat. Apakah jika mau sholat ba'diyah apa juga wudhu lagi? Tidak. Kalau sholat sunnah bisa nyambung dengan sholat wajibnya. Namun kalau istihadah ini dari wudhunya untuk sholat wajibnya langsung, tidak ada jeda. Mau sholat sunnah boleh qobliyah, baru habis itu dia sholat wajib, baru dia ba'diyah. Itu satu wudhu semuanya. Nanti masuk waktu sholat berikut wudhu lagi. Saya mau bertanya, bulan lalu suami mendaftarkan mertua untuk umroh. Qadarullah, beliau masuk ICU seminggu sebelum berangkat, lalu jatuh koma dan meninggal.
kami mengurus ke biro umrohnya untuk refund. Sekadar kalau ada biaya tiket pesawat yang bisa balik karena di cancel tadi. Proses memakan waktu 1 bulanan. Yang jadi masalah ketika ditanya ke CS, suatu waktu CS menjawab masih diproses klaimnya ke bagian tertentu. Kami jadi berpikir kalau perjalanan tersebut diasuransikan oleh biro umroh. Terus pertanyaannya, apakah uang refund tersebut boleh dimanfaatkan? Refundnya biasanya sedikit, Bu. Nggak dapat dari utuh kan? Ya, silakan untuk dimanfaatkan. Yang masalahnya kalau lebih daripada yang Ibu setor. Dan saya sarankan ini bisa dibadalkan. Dia sudah niatkan umroh kan, namun kan nggak sempat. Maka nanti kalau ada anak yang umroh, nanti dia badalkan orang tua dengan catatan anak ini sudah pernah berumroh, maka dia tinggal ganti badal untuk orang tua tadi. Kalau habis sholat subuh baca Allahumma ajirna minan nar, masih posisi semula atau boleh pindah. Biasanya diajak salaman sama samping-sampingnya. Kalau bacaan ini saya belum tahu ini bacaan ketika ba'da sholat atau tidak, wallahu a'lam. Terus biasanya diajak salam-salaman sama sampingnya. Kalau diajak salaman, salaman aja. Yang penting ibu tidak memulai terlebih dahulu. Terakhir ya, bila saja baru operasi mata, katarak, cara wudhunya karena bagian mata tidak boleh kena air dan masih diperban. Jadi tidak boleh diusap juga. Maka lebih baik wudhu dengan air atau tayamum. Bagian badan lain kena air tidak apa-apa. Maksudnya karena baik tayamum maupun wudhu sama-sama tidak sempurna. Caranya gabung wudhu dan tayamum. Dia wudhu sebatas yang dia mampu sampai di bagian muka nanti cuma bagian yang bisa diusap saja. Terus nanti sampai di kaki dia basuh, terakhir dia tutup kekurangan tadi dengan tayamum. Tutup dengan tayamum, jadi wudhu dan tayamum sekaligus dua-duanya. Itu kalau memakai pendapat dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana menyembuhkan luka karena terlalu cinta sama manusia, dan bagaimana mengobati rasa kecewa agar tidak terlalu terluka? Segera move on. Sakit hati terus itu namanya itu. Ngaji, ada teman biar dihibur gitu. Baik, itu saja ibu-ibu. Nanti kita lanjut lagi pekan depan di jam yang sama di hari Rabu insyaallah. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita tambahan ilmu, diberi taufik untuk beramal soleh dan kita diberikan istiqomah. Kita cukupkan ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.